Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina shalah allati hiya ruknun min arkanil islamiyah wa ibadu hadhihi diyanatil hanifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fabtidaan li hadhil khutbah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi haqqa taqwah fa inna taqwa sirrus sa'adatil haqiqiyah fil hayatid dunyawiyah wal ukhrawiyah haitsu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala ta'ala mutabiqan bi mawdu'i hadhil khutbah a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Masyarul jamaah rahimakumullah, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan jatuh mulai nanti malam Sabtu 27 Rajab 1444 Hijriah. Maka izinkan khotib dalam kesempatan ini menyampaikan sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj dan hikmah apa yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan sosial maupun kehidupan spiritual. Masyarul jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Artinya 10 tahun semenjak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Para ahli sejarah menyebut tahun tersebut sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita, tahun kesedihan. Mengapa demikian? Karena ada dua tokoh pembela dan pelindung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang hampir bersamaan pada tahun tersebut. Yaitu pertama Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat setia mendampingi beliau, juga selalu memberikan support baik secara moral maupun material. Yang kedua adalah Abu Thalib, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tokoh kaum Quraisy. Sehingga dengan adanya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy tidak berani mempersekusi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan wafatnya kedua tokoh tersebut, kaum kafir Quraisy
semakin berani melakukan tindakan-tindakan, bukan hanya penolakan, tetapi caci makian dan bahkan ancaman-ancaman secara fisik. Oleh karena itu, junjungan kita Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk mengalihkan medan dakwah, yaitu ke kota sebelah Makkah yang bernama Thaif, sekitar 100 km dari kota Makkah. Bukan tanpa alasan beliau memindahkan medan dakwah ke sana, karena di sana banyak kaum kerabat serta sahabat-sahabat yang mempunyai hubungan baik dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengajak anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah, untuk berjalan kaki menuju kota Thaif tersebut. Tetapi perjalanan beliau diketahui oleh kaum kafir Quraisy, sehingga mereka mendahului dan melakukan provokasi terhadap Nabi kita Muhammad SAW di mata kaum Thaif tersebut dengan fitnah-fitnah yang kejam dan berita-berita yang tidak berdasar. Oleh karena itu, ketika sampai ke Thaif, para kerabat sahabat yang biasanya menyambut dengan hangat, tidak ada lagi sambutan yang hangat tersebut. Apalagi ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, seluruhnya menolak. Bahkan setelah 10 hari tanpa lelah beliau datang dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dari orang ke orang, dari tempat ke tempat untuk menyampaikan dakwah, justru beliau diusir dengan caci makian, dengan teriakan-teriakan yang sangat tidak pantas. Bahkan bukan itu saja, disertai dengan lemparan batu-batuan, sehingga tubuh mulia beliau berlumuran darah. Dalam kondisi yang seperti itu, tidak mungkin dakwah di Thaif dilanjutkan, maka beliau keluar dari kota Thaif dan beristirahat di bawah pohon di luar kota Thaif. Tiba-tiba datanglah malaikat, dan malaikat tadi berkata, "Ya Muhammad, qad ba'atsani Rabbi ilaika litakmurani ma syi'ta fa in syi'ta atbaqtu alaihim al-ukhsyayain." Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemuimu, untuk mematuhi apapun yang engkau perintahkan kepadaku. Sekehendakmu wahai Muhammad. Jika engkau menghendaki, akan aku cabut gunung-gunung di kota Thaif ini, aku timpakan kepada mereka. Namun junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesabaran berkata, "La fa innahum la ya'lamun bal arju ayakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Jangan wahai malaikat, mereka tidak mau menerima dakwahku ini karena mereka belum tahu. Bahkan aku bermohon kepada Allah, semoga suatu saat nanti mereka sadar dan mengikuti ajakanku. Jika mereka pun tidak sadar, aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yukhrijallahu min aslabihim, agar anak keturunan mereka menjadi orang yang beriman dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, betapa mulia akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah di Makkah, diolok-olok,
ditolak, tidak putus asa menuju ke kota lain dengan harapan semoga ada dukungan di Taif, tapi ternyata lebih parah, dilempari batu sampai berlumuran darah. Namun beliau tidak marah, beliau tidak dendam, bahkan beliau mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang memusuhi beliau tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hiburan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai penguat keimanan beliau serta para pengikut-pengikutnya, dan juga bisa disebut sebagai mukjizat yang mematahkan pendapat ataupun orang-orang yang tidak menyukai dakwah beliau, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ringkas cerita, pada malam ke-27 Rajab tersebut, malaikat Jibril datang membawa buruk dan memperjalankan junjungan kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha. Di suatu tempat malaikat Jibril berhenti dan mempersilahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan sendirian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu Nabi kita menundukkan kepala karena takzim dan bersedekap, kemudian mengucapkan puji-pujian sebagai berikut: At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala salam hormat, segala kemuliaan, segala kesejahteraan, segala kebaikan hanyalah milik-Mu dan dari-Mu, ya Allah. Mendengar puji-pujian Nabi kita Muhammad SAW tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wahai Muhammad, aku beri engkau jaminan keselamatan, jaminan kesejahteraan, jaminan kemuliaan-kemuliaan dariku, dan tentu kedamaian bagimu. Mendengar firman Allah tersebut, junjungan kita Rasulullah SAW ingat kepada sahabat-sahabatnya, ingat kepada umatnya, maka berkata: Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, hendaklah kemuliaan, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian tersebut tidak hanya untukku, tetapi berikan juga kepada para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, dan para malaikat yang menyertaiku. Makanya di sini dhamirnya alaina. Nah, di sini kami, maksudnya para malaikat dan para nabi yang mengiringi peristiwa ini. Wa ala ibadillahis sholihin, dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh sampai hari kiamat nanti. Masyarul jamaah rahimakumullah, demikianlah kemuliaan akhlak junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dibalas oleh Allah dengan suatu mukjizat, yaitu Isra dan Mi'raj. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap niat baik, setiap tujuan mulia pasti diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi utusan Allah yang membawa agama Allah itu saja sebelum diberi solusi dengan Isra Mi'raj,
diuji dulu. Namun junjungan kita Nabi Muhammad SAW lulus dalam ujian tersebut. Maka dari itu kita pun demikian. Nabi saja diuji, apalagi kita. Kita pun pasti diuji. Jika ada niat baik, ada tujuan mulia, apapun yang akan kita lakukan pasti mengalami ujian. Bahkan hidup ini pada hakikatnya adalah ujian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, mana di antara kalian ini yang sabar, mana di antara kalian ini yang ulet, yang tangguh, ahsanu amala, sebaik-baik perbuatan. Oleh karena itu, mari kita renungkan peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa hidup adalah ujian. Ujian tidak hanya berupa penderitaan, kemewahan, harta yang melimpah, jabatan, keluarga yang harmonis, itu juga merupakan ujian. Karena di sini disebutkan al-mauta wal hayata. Sepanjang kita berada di antara bumi dan langit ini, semua yang kita hadapi adalah ujian. Dalam kaidah usuliyah usuluddin dikatakan ad-dunya makanul limtihan wal ikhtibar. Maaf, ad-dunya daru bala'in wa imtihanin. Dunia adalah tempat ujian. Oleh karena itu, secara singkat Rasulullah SAW memberi kunci kepada kita untuk terlepas dari ujian atau untuk lulus dari ujian tersebut, yaitu kuncinya adalah sabar dan syukur. Jika kita diuji dengan penderitaan, kita bersabar, seperti contoh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tentu sabar di sini bukan sabar yang pasif, tapi sabar seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak putus asa, tidak menyerah, tidak mengalah, tetap mencari solusi-solusi yang terbaik atas ujian yang beliau sampaikan, yang beliau terima, sampai tercapai tujuan, yaitu misi dakwah Islamiyah. Jika kita mendapatkan ujian berupa kesenangan, berupa jabatan, berupa hal-hal yang baik, maka kita bersyukur. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, in asobahu sarra sabara fa huwa khairun lahu, wa in asobahu dharra syakara fa huwa khairun lahu." Sungguh hebat orang beriman itu, apapun yang diujikan kepadanya menjadi kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan ujian berupa kesusahan, penderitaan, dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Dan ia mendapatkan ujian berupa kenikmatan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Yang kedua, kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa inti dari Isra Mi'raj berupa anugerah yang sangat tinggi, solusi yang paripurna, yaitu sholat. Kalau junjungan kita Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dalam peristiwa Mi'raj, di sana beliau bisa memuji, di sana beliau bisa curhat, walaupun tidak dikatakan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu, dan langsung diberi jawaban. Dan tentu janji Allah tidak akan dipungkiri. Kita dapat juga melakukan Mi'raj, sebagaimana para ulama menyimpulkan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj bagi orang-orang yang beriman.
Memang ini bukan hadis, sudah kami teliti, bukan hadis, tetapi kesimpulan para ulama berdasarkan hadis-hadis Isra Mi'raj. Dan juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, hadis sahih yang isinya sama dengan as-salatu mi'rajul mu'minin ini, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu." Jika seseorang melakukan salat, maka sesungguhnya ia berbincang-bincang secara serius. Yunaji itu berbisik-bisik secara pribadi, berbisik-bisik secara khusus, secara serius, secara pribadi. Yunaji Rabbahu. Oleh karena itu, marilah Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita harus berupaya semaksimal mungkin dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang baik, dan disertai dengan sholat jangan ditinggalkan. Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apapun yang kita hadapi, masalah individu pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah karir, masalah pemerintahan, kuncinya adalah mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita uraikan tadi, yaitu bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat. Tentu sabar di sini bukan sabar yang pasif, bukan sabar yang pasrah, tetapi maksud sabar di sini adalah pantang menyerah, pantang putus asa, selalu berupaya dengan berbagai cara sehingga tercapai apa yang dia lakukan. Wassalah, dan sholat di sini di ujungnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Intinya sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Definisi khusyuk itu di dalam ilmu tasawuf, istihdharu ma qalahul lisan wa ma fa'alahul abdan fil qalbi. Salat yang dimaksud sebagai penolong di sini adalah salat yang dihayati. Apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang digerakkan oleh badan, dihayati, dimaknai. Memang salat itu dari zaman dahulu sampai sekarang, dan juga yang kita lakukan dari hari ke hari, mungkin dari kecil sampai tua, bunyi bacaannya dan gerakannya sama. Kalau diartikan, terjemahannya sama, tetapi bisa kita maknai secara berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Contoh, seorang pelajar ketika sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk jalan yang baik, jalan yang tepat, jalan yang benar. Dalam kondisi dia ingin masuk perguruan tinggi, maka niatkan di dalam hati, ya Allah luluskanlah dalam UNBTN ini. Seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan atau memilih pekerjaan yang tepat, atau seorang manajer atau karyawan yang memutuskan masalah bisnis, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dihayati dan memohon kepada Allah, berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ia inginkan tersebut.
Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana bi ada'i hadhil jumu'ati wa sairil jama'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mab'utsu bi asyrafil mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi asyrafil mu'jizat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan fi kulli taqallubil awqat wasa'at. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah haqqa tuqatih wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarona bi amrin bada'a bi nafsihi ta'liman lana haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum was'alu ni'amatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. وفي الحشر ظل المرسلين.